Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Alhamdulillah. Kita kembali membuka kitab Bidayatul Hidayah. Pada kemarin kita sudah menghafalkan ayat dan juga hadis terkait dengan bagaimana setan mengganggu kita, membuat kita lupa. Mana ayatnya? Coba kita sama-sama baca kembali. Quran surat Al-Kahfi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Begitu juga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Ya. Jadi siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya atau amalannya tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu selain daripada kita ini menambah ilmu, ya kita berharap supaya kita senantiasa ditambah hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan ini tanpa arah. Maka arahnya untuk mendapatkan hidayah Allah itu ditunjukkan dengan ilmu. Ya. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya juga ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga sama, oleh setan itu dilupakan. Jadi tadi dia dengan kata-kata wa yuhlik, ya. Wa yuhlika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, setan membuat kita lupa kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati, ya. Inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati alimun, ya, lam yanfa'hullahu bi ilmihi. Naudzubillah, ya. Jadi diantaranya kata orang yang paling dahsyat siksaannya itu
Inna asyaddan nasi, inna sesungguhnya yang paling dahsyat di aman orang, yang paling dahsyat apanya? Adaban siksaannya yaumal kiamati, ya, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Maka itu apa namanya? Ya, adaban yaumal kiamati alimun lam yanfa'hu, lalimun lam yanfa'hullahu bi ilmihi, yaitu orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Jadi orang yang alim yang tidak memberikan manfaat, ya, dengan ilmunya. Maka untuk apa misalnya ilmu itu banyak, untuk apa ilmu itu menumpuk, ya, tapi tidak menjadi bermanfaat. Padahal ya, yang paling penting itu adalah bagaimana kita punya ilmu meskipun sedikit tapi bisa dimanfaatkan. Untuk apa ilmu banyak tapi tidak diamalkan? Apalagi tadi ingat ada sabda Rasulullah SAW, dan ini sering dibuat lupa kita oleh siapa? Oleh setan. Ya, padahal ada sabda Nabi, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati, yaitu alimun lam yanfa'hullahu bi ilmihi, yaitu orang yang alim yang tidak bisa memberi manfaat akan ilmunya, ya. Lam yanfa'hullahu, tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Jadi justru dengan ilmunya itu bukan semakin dekat kepada Allah, tapi justru semakin jauh, semakin jauh. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga setan ini apa membuat kita lupa ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah marartu lailata usriya bi ila samai, ya. Di mana suatu ketika aku melalui pada malam, ya, diisrokan, ya, pada lailan usriya bi akwamin tukradu sifahum bimaqarido, ya. Di mana aku melalui pada malam aku diisrokan dengan kaum yang apa? Dipotong lidah mereka. Ya. Tukrad sifahuhum. Ya. Tukradu sifahuhum bimaqarido, ya. Dengan gunting dari api. Ya. Bimaqarido min narin. Fakultu. Nah, lalu aku bertanya, man antum, siapa kalian? Man antum, siapa kalian? Kunna na'muru bil khairi. Nah, kata mereka, kami ini semua, ya, menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan. Kunna na'muru bil khairi, kami menyuruh mereka untuk berbuat kebaikan, wala na'tihi, tapi kami tidak melakukannya. Wa tanha anisyari wa na'tihi, dan kami, ya, melarang, ya, kepada keburukan, melarang meninggalkan kejahatan, tapi justru kami mengerjakannya. Nah ini, jadi nanti di mana pada saat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ataupun diisrokan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian beliau melewati satu tempat, ya, melalui satu golongan, satu kaum, di mana kaum itu kerjaannya itu apa? Memotong-motong lidah, ya. Memotong-motong lidah mereka dengan gunting dari neraka. Lalu ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa kalian ini? Maka mereka menjawab, kunna na'muru bil khairi, kami ini sudah pernah memerintahkan untuk melakukan kebaikan, wala na'tihi, tapi kami tidak mengerjakannya. Wa tanha anisyari, dan kami melarang untuk berbuat keburukan, tapi kami mengerjakan. Nah, ya. Jadi hati-hati dengan hal ini, maka kita
harus senantiasa berlindung kepada Allah agar senantiasa diberikan hidayah oleh Allah supaya apa? Supaya kita senantiasa bisa dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Mengamalkan ilmu yang sudah kita tekuni. Ya. Jadi kan kita lihat ancamannya bagaimana orang yang berilmu tapi dia tidak bisa memberikan manfaat, tidak berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat, atau berilmu tapi tidak bisa mengamalkannya. Nah, karena itulah diantaranya Rasulullah SAW mengajarkan doa, ya, mengajarkan doa kepada kita supaya kita ini terhindar dari itu. Ya, coba kita hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Coba 3 kali. Wa qalbin la yahsha qalbin la yahsha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha. Wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa amalin la yurfa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa. Ya, 3 kali. Wa du'ain la yusma. Wa du'ain la yusma. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ya, barang. Terus 3 kali.
Orang lagi. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku ya, a'udzubika berlindung kepadamu min ilmin daripada ilmu la yanfa yang tidak bermanfaat. Ya. Wa qalbin dan dari hati la yahsya yang tidak khusyuk. Wa amalin dan dari amal la yurfa ya, yang tidak diangkat. Maksudnya yang tidak diterima. Ya. Wa du'ain la yusma dan dari doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan. Jadi doa ini senantiasa harus kita amalkan ya supaya ilmu kita ini bermanfaat. Ya. Allahumma inni a'udzubika ya Allah aku berlindung ya, kepadamu min ilmin la yanfa dari ilmu yang tidak bermanfaat wa qalbin la yahsya dan dari hati yang tidak khusyuk. Ya. Yang kemudian yang kedua itu hati yang tidak khusyuk, hatinya yang senantiasa buyar, hatinya yang senantiasa gundah. Ketika sholat bukannya khusyuk, bukan konsentrasi, tapi justru kemana saja pikirannya. Tapi bukan kepada Allah. Terlebih lagi kita minta doa wa amalin la yurfa dan amal yang tidak diterima. Untuk apa kita ini ya? Untuk apa kita ini punya punya ilmu berdoa sehari semalam setiap waktu tapi tidak didengar oleh Allah, tapi tidak diijabah oleh Allah. Wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma dan dari doa yang tidak didengar itu tidak diijabah ya. Tidak diijabah. Nah, inilah perlu menjadi perhatian bagi kita semua supaya dalam hal mencari ilmu itu selain tadi kemarin disebutkan kita ini harus dengan niatnya karena Allah, niatnya karena ingin mendapatkan ridho Allah, maka kita pun perlu banyak berdoa. Berdoanya itu supaya ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat. Jangan sampai kita ditipu ya. Jangan sampai kita ini ditipu. Wa'lam, nah, ketahuilah. Ya. Wa'lam ketahuilah rahimakallahu mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan kepadamu an-nasa bahwa manusia itu an-nasa bahwa manusia itu fi thalabil ilmi dalam hal mencari ilmu ala salah sati ahwalin. Ada dalam keadaan tiga perkara, tiga keadaan. Jadi dalam hal mencari ilmu itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama rojulun tolabal ilma liyad dakhiro zadan ilal ma'ad. Yang pertama orang yang mencari ilmu itu ya, dia mencari ilmunya rojulun seseorang tolabal ilma mencari ilmu liyad dakhiro ya, supaya menyimpannya menjadikannya sebagai
Ya. Liyaddakhira zadan ilal ma'ad walam yaksid bihi illa wajhallah. Jadi orang yang dia mencari ilmu itu sebagai bekal ke negeri akhirat, sebagai tabungan ke akhirat. Jadi lihat dahirahu zadan sebagai bekal ilal ma'ad untuk hari akhirat. Walam yaksid bihi dan tidak memaksudkan dengannya illa kecuali wajhallah, keridhaan Allah. Ya. Wajhallah kecuali kepada keridhaan Allah, wadarul akhirah dan kampung akhirat. Fahada minal faizin dan ini termasuk golongan orang-orang yang faiz, orang-orang yang beruntung. Jadi satu golongan orang menuntut ilmu itu dengan maksud memang untuk demi akhirat, sebagai tabungan di akhirat, bahkan itu sebagai bekalnya. Ya. Itu yang pertama. Jadi kata Imam Ghazali bahwa manusia dalam mencari ilmu itu dibagi kepada tiga. Ya. Satu adalah orang yang mencari ilmu untuk dijadikan bekal kampung akhirat dan berniat dengan mencari itu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Maka dia termasuk fahada minal faizin. Ya, dia termasuk orang yang beruntung. Ya. Warajulun dan orang kedua talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah. Yang kedua dia mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera al-ajilah. Talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah. Untuk kehidupannya ya untuk apa mencari mendapatkan keuntungan yang segera di dunia wa yanala bihi al-izza dan untuk segera mendapatkan izza kemuliaan wal jaha wal mala. Selain daripada kemuliaan dia juga bermaksud mencari ilmu itu untuk mencari pangkat wal mala dan juga mencari harta benda. Jadi golongan kedua adalah golongan yang mencari ilmu itu karena ini. Rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah. Jadi supaya segera ada. Jadi untuk apa cita-citanya cita-cita pendek saja, ya. Cita-cita pendek, ya. Wa huwa alimun bidalika. Nah, sedangkan dia sendiri menyadari, mengetahui hal itu. Sedangkan dia sendiri menyadari hal ini dan merasakan di dalam hatinya, ya. Wa huwa alimun bidalika mustas'irun bi qalbihi, merasakan di dalam hatinya raka kata halihi, ya. Kejahatan keadaannya ini. Wa hissata maksodihi dan kehinaan maksudnya. Fahada minal mukhatirina. Maka orang ini disebut dengan golongan orang yang mukhatir, orang yang berbahaya.
Fa in ajaluhu qabla taubati. Jikalau dia mati, fa in ajaluhu qoblal mau taubati, kalau dia itu ya, mati sebelum bertaubat, hipa alaihi su'ul khotimah. Nah, ditakutkan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Wa baqiya amruhu fi hotoril masyiah. Maka urusannya terserah kepada kehendak Allah. Ya kalau Allah menghendaki memaafkan, dimaafkan. Kalau Allah itu menghendaki tidak memaafkan, maka tidak dimaafkan. Nah ini orang yang mukhotirin. Golongan kedua dari orang para pencari ilmu. Dikata Imam Ghazali, yang pertama, orang yang mencari ilmu hanya untuk bekal akhirat. Jadi mencari ilmu untuk bekal akhirat. Tidak diniatkan kecuali hanya mendapatkan keridhaan Allah. Itu yang pertama. Maka ini masuk kepada golongan orang yang faiz. Orang faiz itu orang yang beruntung. Ya. Yang kedua, mukhatir. Ya. Mukhatir itu golongan orang yang memang dia diniatkannya itu untuk kesenangan dunia, untuk pangkat, untuk jabatan. Nah, kalau dia tidak sempat bertaubat, nah ini dikhawatirkan dia itu khifa alaihi su'ul khotimah, menjadi orang yang su'ul khotimah. Wa in wafuqqa li taubati qabla hululil ajal. Tetapi kalau dia itu mendapatkan taufik sebelum ajalnya, sebelum kematiannya, wa in wuffiqa li taubati qabla hululil ajal wa adofa ilal ilmil amal, dan sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, wa adofa ilal ilmil amala wa tadaraka ma farata fihi minhu minal khalal, dan juga sempat membuat pembetulan terhadap apa yang tercederai dan terurai, ma farata minhu minal khalal iltahaqa bil faizin, maka bolehlah dia ini dikumpulkan kepada golongan orang yang beruntung, ya. Fa inna ta'ib binadambi, ya. Karena orang yang bertaubat dari dosa, ya. Fa inna ta'ib minadambi, orang yang bertobat daripada dosa, kaman la dambalahu, ya. Sebagaimana orang yang tidak berdosa. Kaman la dambalahu, sebagaimana orang yang tidak berdosa. Wa rajulun salisun. Nah, kemudian yang ketiga, istakhwada alaihi syaiton, orang yang telah dikuasai oleh setan. Istahwada alaihi syaiton, fatakhoda ilmuhu dari'atan ila takasur bil mali. Ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda, untuk mengumpul-ngumpul harta benda, at-takasur bil mali. Ini golongan ketiga yang menuntut ilmu. Ya,
di mana dia ini telah ditipu, dikuasai oleh setan. Maka dia ilmunya itu fatahoda ilmahu dari atan ila takasur bil mali wattafakhur bil jahi, dan kemudian juga dia bermegah-megahan, wattafakhur bil jahi, bermegah-megahan, wa ta'azzuz bi kasratil atba, ya, dan merasa bangga dengan banyaknya pengikut, bangga dengan banyaknya follower gitu ya kalau sekarang. Wa ta'azzuz bi kasratil ini. Nah, ini golongan ketiga. Jadi golongan ketiga yang menuntut ilmu, orang yang sudah dikuasai oleh setan, kemudian dia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpun harta benda, untuk bermegah-megah, ya, dengan kedudukannya, dan dia bangga dengan apa? Dengan banyaknya pengikut, ya, dengan banyaknya pengikut. Nah, ini bahaya ini, ya, kalau orang mencari ilmu hanya untuk kepentingan ini. Yadhulu bi ilmihi kulla madkhalin. Dia menggunakan ilmunya itu untuk mencapai segala hajatnya. Roja'a ayak dia minad dunya wa tarahu. Dia hanya berharap supaya kebutuhan-kebutuhan dunianya itu terpenuhi. Ini hati-hati kita menuntut ilmu hanya untuk itu. Wa huwa ma'adalika yudmiru fi nafsihi annahu indakallahu bimakanin. Nah, walaupun demikian, dia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya bahwa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, merasa percaya diri. Nah, ini ya, wa huwa ma'adalika yudmir, menganggap fi nafsi, dalam dirinya, annahu indallahi bimakanin, bahwa dia ada di sisi Allah. Jadi punya kedudukan bimakanin, indallah, annahu indallahi bimakanin. Littisamihi bisimatil ulama, ya, karena dia masih lagi, ya, menyerupai para ulama. Wa turassimuhu wa tarassumihi birusumihim fizzi wal mantiki. Dia berkata-kata seperti percakapan ulama. Turasim, menggambarkan birusumihim, dengan gambarannya, gambaran ulama. Fizzi wal mantiki, baik itu dalam hal apa namanya, yang lahirnya maupun yang batinnya. Ma'atakalubihi ala dunya dohiron babatinan. Jadi baik secara lahir maupun batin penuh dengan ketamakan, penuh dengan hal-hal yang sifatnya hanya untuk kepentingan dunia, kepentingan dunia. Fahada minal halikin. Nah, orang seperti ini, ya, orang seperti ini termasuk golongan orang binasa. Fahada minal halikin wa minal hamqal magrurin, ya, dan juga termasuk orang yang jahil, orang yang magrur. Yang magrur itu orang yang tertipu.
Jadi orang yang binasa, orang yang tertipu, orang yang bodoh ya, yang termasuk golongan orang binasa, jahil dan tertipu. Wa minal hamqa al magrurin idir ya. Idir roja'u mungkotiun an taubatihi ya. Jadi dengan itu dia sangat ya jauh qati terputus daripada taubatnya. Lidonihi annahu minal muhsinin karena merasa percaya diri, merasa dirinya itu termasuk orang-orang yang berbuat baik, muhsin. Menyangka bahwa dirinya termasuk golongan orang muhsinin wa huwa ghafil, padahal ia telah lupa an qaulillahi ta'ala, dari firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Kenapa kamu berkata-kata tapi tidak kamu kerjakan, kamu tidak mengamalkan. Nah, ini golongan-golongan orang yang mencari ilmu. Ya, kata Imam Ghazali, yang mencari ilmu itu ada dibagi kepada tiga. Kepada tiga. Yang pertama tadi golongan orang yang mencari ilmu karena Allah, mencari ilmu untuk mencari ridho Allah, untuk bekal akhirat. Ya, untuk bekal akhirat. Yang kedua, orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera di dunia. Ya, mendapatkan kemuliaan, pangkat, harta benda. Dan dia menyadari pada dia itu bahwa itu salah. Nah, kalau dia mungkin saja bisa ada punya kesempatan untuk bertaubat, ya, untuk bertaubat, maka dia terhindar dari su'ul khotimah. Tapi dalam keadaan seperti itu kemudian dia tidak bersempat bertaubat, bisa jadi ketika dia wafatnya wafat dalam keadaan su'ul khotimah, ya. Karena mencari ilmunya itu ya bukan untuk karena Allah. Kemudian yang bahayanya lagi yang ketiga. Yang ketiga ini ya golongan orang yang memang tidak bisa diampuni, ya. Golongan yang ketiga ini maksudnya tidak bisa diampuni, kesempatan untuk meminta ampun karena merasa percaya diri bahwa dirinya itu orang yang muhsin, orang yang berbuat baik, sudah mencari ilmu, sudah ini itu dan lain sebagainya dalam hal kepentingan ini, padahal ternyata dia itu jauh dari Allah. Padahal dia itu dikuasai oleh setan. Maka dia menjadikan ilmunya itu sebagai alat untuk hanya menghimpun harta benda, bermegah-megahan, mencari kedudukan, dan kemudian untuk supaya dia itu punya kebanggaan banyak pengikutnya. Ya, banyak pengikutnya. Maka dia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu hanya untuk segala hajatnya saja, mengaut yang menyangkut kepada kepentingan dunia. Nah, karena itulah, karena sudah ditipu daya oleh setan, ya, maka dia terus diperdaya oleh setan itu. Di dalam dirinya ada semacam kepercayaan diri terperdaya bahwa dia itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada lahiriahnya ya mungkin dia itu berpakaian seperti ulama, ya. Ya, dia punya pakai pakaian dengan seperti itu, kemudian pakai gamis, pakai ini kemana-mana berpakaian ulama. Tapi dalam dirinya, dalam hatinya, niatnya bukan untuk akhirat, tapi untuk kepentingan dunia. Naudzubillahi min dzalik. Ya, itulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrud dahirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallu ala nabi.